Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran akidah akhlak ya pada hari ini. Nah, judulnya itu tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu sangat perlu kita pelajari. Kenapa? Karena kita itu harus beriman kepada semua yang ditakdirkan oleh Allah ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita akan melihat di sini apa definisi eh, iman kepada qada dan qadar. Nah, definisi itu adalah pengertian menurut bahasa dan istilahnya. Kalau qada itu apa sih? Nah, qada di sini menurut bahasa kita bisa lihat bahwa artinya itu pemberitaan, hukuman, perintah dan pemutusan. Dari semua ini dapat diartikan bahwa qada menurut istilahnya adalah pengetahuan yang lampau yang sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Di mana zaman azali itu? Zaman azali itu sebelum kita dilahirkan. Zaman dimana kita sebelum dilahirkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian apa itu qadar? Di sini qadar berasal dari kata qadarun yang artinya adalah sebuah penetapan. Nah, sebuah penetapan itu apa? Terjadinya suatu penciptaan yang sesuai dengan penetapan, yaitu penetapannya seperti qada. Jadi misalkan pengertian qadar itu adalah mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ya untuk definisinya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dalil qada dan qadar itu ada pada surat Al-Furqan, surat yang berada di 25 pada ayat 2 ya. Nah, ketika kita sebelum lahir ke dunia, Allah itu sudah menetapkan di Lauhil Mahfud. Pertama apa? Warna kulitnya. Kita ketika lahir itu akan menjadi warna kulit yang seperti apa? Apakah kuning langsat? Kuning langsat itu putih sekali. Apa lebih agak kecoklatan? Atau kita akan dilahirkan seperti sawo matang atau sawo matang yang terlalu hitam. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dirubah ya. Kemudian apa? Bentuk tubuh. Ketika kita dilahirkan, bentuk tubuh kita apakah besar atau kecil itu juga sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa diubah lagi. Apakah misalkan kita akan apa namanya komplit anggota tubuhnya ya, alhamdulillah, atau kita akan ada memiliki kekurangan, itu pun sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, di Lauhil Mahfuz juga kita akan ditetapkan oleh dari kelahiran, di manakah kita lahir, kemudian menurut kebangsaan apa. Nah, itu sudah ditetapkan, seperti kita lahir di negara Indonesia sudah ditetapkan oleh Allah. Ada yang lahir di negara lain sudah ditetapkan oleh Allah. Dan siapa orang tua kita pun sudah ditetapkan oleh Allah dan itu tidak bisa dirubah lagi. Kemudian yang keempat adalah rezeki. Nah, rezeki ini yang kita dapatkan selama di dunia. Nah, apakah kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dalam segi harta, dalam segi keimanan, dalam segi kesolehan, dan masih banyak lagi ya. Jadi berbagai macam rezeki yang kita dapatkan. Kemudian umur. Nah, sampai mana kita akan hidup di dunia? Umurnya, batas kematiannya itu sudah ditetapkan oleh Allah dan harus semua ini harus kita yakini dan tidak bisa kita ubah kembali ya. Sampai sini paham ya? Di Lauhil Mahfuz itu sudah apa saja yang ditetapkan. Oke, kita lanjutkan perbedaan. Nah, di sini perbedaan qada dan qadar itu apa sih? Nah, pertama perbedaan qada. Qada itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa kita rubah lagi. Sedangkan qadar itu berbeda lagi. Memang kita sudah ditetapkan oleh Allah, tapi ada sesuatu yang bisa kita usahakan dan kita doakan supaya Allah bisa merubah takdir kita atau Allah memberikan kebaikan kepada takdir kita. Contohnya, salah satu contohnya yang bisa kita ubah adalah seperti manusia yang baik atau yang jahat.
gitu. Nah, kita harus berusaha dan merubah takdir melalui apa? Doa dan usaha itu adalah kuncinya. Misalnya kita ingin menjadi orang baik, kita harus usaha menjadi orang baik dan selalu berdoa sama Allah dilindungi dari hal-hal yang menyebabkan kita menjadi orang yang tidak baik atau orang jahat ya. Nah, itu bisa kita rubah. Kemudian apalagi? Misalkan kebodohan. Allah itu semua menurunkan manusia ke bumi itu dengan kemampuan yang berbeda-beda. Tapi manusia bisa merubahnya dengan apa? Doa dan usaha. Ketika kita berdoa dan usaha, Allah bisa menakdirkan sesuatu yang menurut kalian tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya, dulu kalian tidak pernah membayangkan kalau kalian itu bisa berjalan ketika bayi. Tapi dengan usaha orang tua kalian, dengan doa orang tua kalian, itu bisa merubah ketika kalian yang tadinya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan ya kan. Sekarang itu perlu latihan dan terus tidak tiba-tiba ketika kalian lahir langsung bisa berjalan ya. Di sini bisa dipahami ya bahwa qada dan qadar itu ada perbedaannya. Kalau qada tidak bisa diubah sedangkan qadar bisa kita rubah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ketentuan. Nah, ketentuan baik dan buruk itu yang Allah sudah tetapkan yaitu apa aja? Ada apa aja? Yang satu, ketika kita memiliki iman kepada Allah, kepada qada dan qadar yang sudah Allah tetapkan, kita akan memiliki keberanian dan pantang mundur. Artinya kita selalu berusaha gimana caranya apa yang kita cita-citakan, apa yang belum terjadi, kita usahakan agar tidak terjadi atau yang tidak kita inginkan. Sedangkan yang kita inginkan, apa yang kita harapkan akan terjadi ya. Kemudian keberanian, kita tidak pernah takut kepada orang lain selain Allah. Kemudian apa lagi? Nah, yang kedua, terbebas dari penyakit tinggi hati yang itu sombong. Ketika kita memiliki iman kepada qada dan qadar, kita tidak akan memiliki sifat sombong. Aku mah pintar dari lahir atau bagaimana ya. Nah, di sini ketika kita memiliki penyakit tinggi hati atau sombong, Allah itu tidak menyukai sifat-sifat orang yang sombong. Karena segala kekuasaan, segala yang maha hebat itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Semua yang kita miliki itu hanya titipan ya. Kemudian yang ketiga, sabar dan tidak putus asa. Artinya di sini ketika kita mengalami sekali kegagalan dalam kehidupan, kita harus sabar, berdoa dan terus berusaha, tidak berhenti hanya di situ ya. Karena manusia itu harus berusaha sampai akhir hayatnya gitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan, selama itu dalam sikap yang baik atau perbuatan yang baik ya. Kemudian yang keempat, tenang dalam mengarungi kehidupan. Coba bayangkan kalau misalkan kita tidak mengimani qada dan qadar, pasti setiap apa yang kita alami kejadian kita akan stres. Misalkan kita sedang membuat suatu sains, ternyata dalam perjalanannya kita mengalami kegagalan. Nah, jika kita tidak mengimani kepada qada dan qadar, kita tidak akan berusaha lagi, tidak akan mencoba lagi, hanya udah aja stres, nggak mau segitu aja. Nah, itu artinya kita tidak tenang dalam mengarungi kehidupan. Ketika kita mendapatkan musibah atau masalah, bukan ingat kepada Allah, tapi kita stres sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian apa yang terakhir? Nah, semangat dalam bekerja dan bertawakal. Ketika kita mengimani qada dan qadar, kita akan selalu senantiasa semangat dalam mengamalkan apapun, baik itu bekerja dan bertawakal kepada Allah, terutama ketika kalian sedang belajar. Jadi kalian tidak akan mengalami putus asa seperti aku mah cuma bisa sampai sini aja gitu ya. Tapi kalau kita mengimani kepada qada dan qadar, kita akan terus maju berusaha sampai kita bisa. Itu ya ketentuan baik dan buruknya. Kemudian yang terakhir, hikmah beriman kepada qada dan qadar. We can do it ya. Jadi kita pasti bisa untuk mendapatkan hikmah-hikmah yang kita ambil kepada beriman kepada qada dan qadar. Apa aja sih? Satu, terhindar dari kesyirikan. Di sini syirik artinya percaya selain kepada Allah ya.